Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Semabung Lokorejo Podcast. Hai sahabat podcast semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan teman podcast saya, yakni Ketua OSIS Dimisioner Semabung Puger masa bakti 2021-2022. Hai Kak. Hai. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kali ini, tak lengkap rasanya jika kita belum berkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Dari siapa dulu nih Kak? Dari saya dulu deh. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mugdor dari kelas 12 MIPA 1. Dan saya Muhammad Ali Fikri dari kelas 12 MIPA 1. Namanya hampir sama ya Kak ya? Iya, hampir sama, cuma beda belakangnya. Mungkin ini takdir kan? Iya. Pada pembahasan kali ini, kita akan bertanya-tanya mengenai pengalaman menjadi pengurus OSIS di Semabung Lokorejo. Boleh kan Kak? Ya tentunya boleh lah Kak. Nah, dari kabar dulu nih, bagaimana sekarang kabarnya Kakak? Bi khair alhamdulillah gitu Kak. Kalau dari luarnya sehat gitu Kak. Kalau dari dalam sedikit miris gitu Kak. Karena lagi dilema gitu Kak. Lagi dilema kenapa itu? Ya, privasi lah, nanti saya malu gitu Kak. Iya. Kalau mengenai kesibukan nih, kan kakak sekarang sudah dimisioner. Apakah kesibukan kakak semakin bertambah atau berkurang? Kalau mengenai kesibukan sih sekarang gak terlalu sibuk sih Kak, karena sudah dimisioner jadi pengurus OSIS gitu Kak. Akan tapi saya sekarang lebih fokus ke pembelajaran gitu Kak, karena saya sekarang sudah kelas 12 gitu Kak. Mau menjadi lebih tinggi lagi gitu Kak. Aku mau tahu nih motivasi kakak kok mau masuk menjadi pengurus OSIS. Untuk motivasi saya itu ngelihat kakak-kakak yang kemarinnya itu keren-keren gitu Kak, bisa memimpin kegiatan, terus pakai jas kayak gitu Kak. Ngefans ya? Iya, bisa dikatakan ngefans. Itu selain itu, dan saya juga mau cari pengalaman gitu Kak, jadi pengurus OSIS. Ya. Kalau dari diri kakak sendiri nih, apakah ada perubahan yang kakak alami semenjak menjadi pengurus OSIS? Nah, kalau perubahan banyak sih Kak. Yang pertama itu saya bisa menjadi pemimpin yang baik gitu Kak. Terus bisa lebih pede gitu Kak. Bisa lebih pede bicara depan anak-anak, depan guru kayak gitu Kak. Terus ada lagi Kak, seperti masuk kantor gitu Kak. Dulu saya sebelum menjadi pengurus OSIS, masuk kantor aja saya malu gitu Kak. Iya betul. Mungkin kakaknya begitu. Iya, saya juga pernah dulu seperti itu. Iya, akan tapi ketika saya menjadi ketua OSIS, itu saya lumayan pede gitu Kak. Kalau saya masih malu-malu masuk kantor, gimana saya mengajukan proposal, mengajukan kegiatan kayak gitu Kak. Nanti kan program saya gak berjalan dengan lancar gitu Kak. Kalau mengenai pembagian waktu nih, bagaimana sih cara kakak membagi waktu kakak ya? Kan biasanya kakak juga berada di pondok. Bagaimana cara kakak berorganisasi, belajar atau hangout agar tidak berbenturan gitu ya? Mengenai waktu saya itu sudah menjadwalnya. Jadi semua kegiatan saya itu sudah terjadwal seperti di pondok, sekolah, mengerjakan tugas, terus hangout kayak gitu sudah terjadwal Kak. Nanti kalau sudah terjadwal itu enak Kak, tidak akan berbenturan gitu Kak. Apalagi masalah hangout gitu Kak. Kalau di pondok pesantren itu hangoutnya pada hari Jumat saja, itu pun terbatas gitu Kak. Jadi saya memanfaatkan waktu yang kosong gitu Kak, karena ada pepatah yang mengatakan al-waktu kasoif gitu. Waktu itu bagaikan pedang. Iya betul sekali. Kalau mengenai tugas-tugas nih, pada saat kakak menjabat sebagai ketua OSIS, apakah kakak rasa tugas-tugas kakak itu sudah terlaksana dengan lancar? Kalau menurut saya sendiri sih program saya itu berjalan dengan lancar gitu Kak. Bisa dikatakan sukses gitu Kak. Akan tetapi kalau di organisasi itu sukses enggaknya organisasi itu bergantung pada regenerasi selanjutnya gitu Kak. Kalau regenerasi selanjutnya itu berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, berarti saya juga ikut sukses gitu Ya, Kak. tapi insya Allah regenerasi selanjutnya itu bisa diandalkan ya Kak. Iya Kak, kita hanya bisa berdoa saja gitu Kak. Amin, Ya, amin. amin. Kalau mengenai masalah-masalah nih, kan pasti kan dalam organisasi itu ada sedikit masalah-masalah atau perbedaan-perbedaan. Bagaimana sih cara kakak menangani masalah-masalah itu di dalam organisasi? Kalau di organisasi memang sering sekali kalau ada perbedaan pendapat Kak. Gitu.
Akan tapi saya kalau ada perbedaan pendapat, saya sistem voting gitu kan. Nanti perbedaan pendapat itu diajukan, terus voting mana yang banyak gitu kan. Anak-anak itu suruh milih, terus voting mana yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, pilih mana yang banyak positifnya, dampak positifnya gitu kan. Kan enak kalau begitu, yang berbeda pendapat itu tidak sakit hati begitu kan. Kak, jadi gini nih Kak, sekolah kita kan di bawah naungan pondok pesantren, Ya. yang notabene benar-benar lingkupnya itu berada di pondok pesantren. Betul. Nah, di situ kan kita tidak sembarangan dan dibatasi dalam menggunakan media, tapi kita juga harus menjalankan proyek-proyek kita agar berjalan dengan lancar. Bagaimana sih cara kakak menjalankan proyek-proyek kakak agar berjalan dengan lancar, tapi tidak melanggar aturan pondok? Sebenarnya di sekolah kita itu sudah disediakan seperti lab komputer, perpustakaan, laptop seperti itu Pak. Apalagi sekolah kita sekolah Penggerak, gitu iya. kan. Tentunya seluruh perlengkapan itu sudah disediakan gitu kan. Tinggal kita yang menggunakannya gitu kan. Akan tetapi seperti laptop itu bukan hanya untuk pengurus OSIS saja kan, tapi untuk siswa juga kan. Juga tersedia untuk siswa. Iya Kak, jadi saya benar-benar manfaatkan waktu yang kosong untuk mengerjakan program kita gitu Kak. Iya. Kan nantinya enak, kita mengambil waktu yang kosong biar tidak berbenturan dengan siswa yang lain gitu Kak. Kalau mengenai momen-momen nih, Iya. apakah ada momen-momen yang tidak bisa kakak lupakan pada saat menjabat sebagai ketua OSIS? Kalau momen-momen yang sangat saya rindukan sih banyak sih Kak. Yang pertama ketika ngumpul-ngumpul bareng, canda bareng, terus ngajukan proposal, membuat proposal, kayak gitu saya sangat merindukannya Kak. Kan tapi ada satu lagi, ketika saya mengadakan lomba tingkat nasional gitu Wah, Kak. jadi kakak pernah mengadakan lomba tingkat nasional ya? Iya betul sekali Kak. Sebenarnya saya gak percaya diri gitu Kak mengadakan lomba tingkat nasional gitu Kak. Akan tapi ada dukungan dari guru, dari teman-teman, dari pembina OSIS saya sendiri, dari organisasian dan kepala sekolah gitu Kak. Ya saya hanya bisa bilang siap Pak, siap Bu, gitu Kak. Saya laksanakan saja begitu. Kalau mengenai lomba yang diadakan itu ada berapa macam lomba? Mengenai cabang lomba itu ada 5 Kak. Yang pertama itu lomba pidato bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yel-yel dan cover lagu Kak. Jadi ada 5 cabang lomba. Banyak sekali ya Iya, Kak. Kak. Dan mengenai peserta yang ikut itu ada dari mana saja Kak? Apakah ada yang dari luar pulau gitu Kak? Mengenai peserta sih banyak yang dari luar pulau Pak. Seperti Kalimantan, Sumatera, terus Jawa Tengah, Jawa Barat, Bandung kayak gitu. Banyak sekali pokoknya Kak begitu. Nah, saya sangat salut sekali kepada kakak karena telah berhasil mengadakan lomba tingkat nasional di sekolah ini. Nah, bagi sahabat podcast yang ingin tahu kelanjutan cerita mengenai lomba tingkat nasional yang pernah diadakan oleh Kak Fikri, tunggu podcast Semanggung Monokorejo selanjutnya. Wah, gak terasa nih Kak, waktu kita telah habis. Sudah habis Kak? Iya. Ya mungkin saya terbawa suasana Kak hingga gak ingat waktu. Iya. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Iya sama-sama. Nah, bagi sahabat podcast yang masih kangen atau ingin tahu bincang-bincang kami lagi, tunggu podcast Semanggung Monokorejo selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Semanggung Monokorejo, Semanggung cerdas, semanggung berkualitas, semanggung di hati, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ila liqa. Bye bye.